hari ini Ustadz kan cenderung disebut bahkan di Kabupaten Pidi hampir di Aceh sebagai pakar sejarah. Tidak sedikit skeptis akan pandangan tapi saya bukan basic dari sejarah gitu. Gimana tuh Ustaz? Iya, sejarawan itu mengembalikan pada kiblat sejarah yang sebenarnya. Tidak bijaksana memahami politik, kita akan terjebak dalam kekerasan. Kekerasan akan menimbulkan konflik. Kemudian ada nyawa yang melayang, harta yang hilang, kasih sayang yang terburai, hati yang semakin menjauh. Dengan fakta, dengan kita uraikan fakta, tidak jangan disembunyikan, tapi kita ambil pelajaran di sana. Orang yang mempelajari sejarah tanpa mengambil fakta itu orang bodoh. Di situ intinya. Artinya sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waris seni budaya dimanapun berada. Bertemu dengan kita lagi dalam acara podcast Mudrah ISBI Aceh. Ini sesi kesekian kalinya, sesi di mana saya hadir tidak sebagai narasumber, tidak juga sebagai konseptor lagi karena sudah ada konseptor yang lebih tangguh ya. Bersama saya Ihsan, host yang akan memandu acara pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita ditemani dengan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, seseorang yang tidak asing khususnya di Kabupaten Pidi, sebuah kota yang penuh dengan perjalanan sejarah, sebuah kota yang penuh dengan refleksivitas perjalanan keacehan. Kita sapa Ustadz Junaidi. Selamat datang Ustadz di podcast kita. Dan ini kali pertama ya? Iya. Podcast atau sebelum sudah ada begitu Ustadz ya? Kalau di podcast yang lain ada ya? Oke Ustadz. Pemirsa dimanapun berada, podcast hari ini akan membedah tentang perjalanan sejarah di mana kita ketahui bersama ISBI Aceh ke depan merencanakan sebuah ikhtiar khusus, yakni mendorong terbentuknya prodi ilmu sejarah yang murni di ISBI Aceh, dan ini mungkin akan menjadi prodi satu-satunya di Aceh sendiri. Ustadz Junaidi, bicara sejarah, ini sejauh mana nih Ustadz kompetensi Ustadz ini? Kita mau tahu sedikit Ustadz, karena tadi sebelum kita berbincang di meja podcast ini, diskusi kita cukup hangat, berbicara soal keacehan, soal perjalanan Aceh dari sebelum Indonesia dan akhirnya bersama dengan negara kesatuan. Boleh diceritakan, mungkin sekaligus memperkenalkan sedikit Ustadz, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa semua pemirsa Mudrah nih ya. Mudrah. Saya senang mendengar kata Mudrah saja, itu kan sudah sesuatu yang luar biasa ya. Mudrah pada dasarnya itu sesuatu yang melekat, karena kami juga pernah punya program Mudrah buku. Wah, ini nampaknya ini kan Mudrah sejarah. Baik. Saya sebenarnya bukan ahli sejarah secara akademik ya, tapi saya peminat sejarah ya. Peminat sejarah. Ini juga dipicu oleh suasana. Saya lahir sekitar tahun 76. Itu kan 76 itu kan bagi Aceh punya sejarah tersendiri ya. Sejarah di mana Aceh itu kembali berkonflik dengan Aceh Merdeka ya. Di tahun 76. Iya, 76. Saya lahir 76. Jadi Aceh Merdeka itu, nah itulah juga yang memicu salah satunya. Ketika tinggal di kampung, banyak mendengar cerita Aceh Merdeka. Kemudian cari tahu apa itu Aceh Merdeka. Itu awal mula sehingga punya daya tarik terhadap sejarah. Itu. Tapi tidak takut Ustadz ketika disebut hari ini Ustadz kan cenderung disebut bahkan di Kabupaten Pidi hampir di Aceh sebagai pakar sejarah. Tidak sedikit skeptis akan pandangan tapi saya bukan basic dari sejarah gitu. Gimana tuh Ustaz? Iya, dari awal saya juga agak merasa ragu kan gitu. Tapi kemudian coba meyakinkan diri dengan berbagai pandangan. Misalnya kita baca The Hikayat Aceh Pak Dr. T. Iskandar. Beliau toh orang ekonomi. Tapi ya itulah yang menjadi kalau sejarah Islam misalnya ada sejarawan Mesir ya, Raghib Sirjani itu kan.
Penulis sangat luar biasa itu. Tapi waktu kita lihat biografinya, dia seorang dokter. Itu sebenarnya yang memberanikan diri. Walaupun saya tidak pernah menyatakan diri sebagai sejarawan, tapi hanya peminat sejarah sahaja begitu kira-kira. Artinya ya nggak ada masalah karena orang lain juga, bahkan yang orientalis tidak ada dari latar belakang sejarah ya. Iya. Berarti sudah sejak awal kekisruhan peristiwa tadi yang membuat Ustadz tertarik pada sejarah keacehan. Berbicara sejarah Aceh, Ustadz, dan berbicara soal ISBI yang berencana, karena begini Ustadz, kita ISBI tergugah dengan banyaknya pakar sejarah yang dianggap tidak kompeten atau belum kompeten atau di luar kepakarannya, sehingga kita hadir mencoba mendorong terbentuknya prodi sejarah. Mungkin ada pandangan Ustadz seperti apa? Pertama ini kan dilihat dari Aceh. Kalau kita berbicara Aceh, salah satunya adalah sudut pandang kita kan sejarah. Tetapi kita tidak hanya sekedar bernostalgia tentunya kan. Itu punya melihat Aceh itu mewakili zamannya. Nah, bagaimana kita bisa mengungkapkan Aceh punya sesuatu yang menarik dan itu menjadi kekuatan titik balik kita untuk menuju ruang sembuh. Sejarah itu harus kita jadikan ruang sembuh. Ruang sembuh dari berbagai konflik, ruang sembuh dari berbagai rasa tidak percaya diri, kan salah satunya dengan sejarah. Tapi sejarah itu kan bukan hanya omon-omon. Nah, dia bukan hanya sekedar tidak omon-omon tidak hanya sekedar cerita. Tapi dia kan harus punya sesuatu yang tertulis ya. Sementara sumber-sumbernya hari ini kan bahasanya bahasa asing, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris, ada yang menulisnya dengan bahasa Vertema misalnya, dia menulis dengan bahasa Itali misalnya tentang keacehan. Misalnya juga ada buku sejarah Iskandar Muda Denis Lombard, pada dasarnya dia orang Perancis kan begitu. Denis Lombard Nah, bagaimana kita bisa mengakses sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan kalau kita tidak punya suatu standar keilmuan? Nah, maka dari sini saya harus bersyukur. Kalau misalnya ISBI punya keberanian untuk membuka prodi ilmu sejarah. Kalau di Unsyah kan pendidikan sejarah, kan dia berbeda dia hanya pendidikan sejarah, menyiapkan guru-guru sejarah, dia kan berbeda. Dia lebih kuat pada pedagogiknya. Kalau ini kan sejarah murni nantinya yang lain. Nah, apalagi di Aceh belum ada. Belum ada. Artinya ini adalah kalau kita mengatakan ini sebuah keberanian yang harus disyukuri. Dan tentunya ini harus dijual benar sebagai sebuah kesempatan emas bagi anak-anak Aceh sendiri untuk melihat, walaupun ilmu sejarah itu kan tidak hanya melihat Aceh tentunya kan, tapi keseluruhan. Tapi konstruktif nggak itu Ustadz dengan Aceh kekinian? Karena kan kita bicara Aceh kadang-kadang anak-anak muda milenial lebih suka K-pop, para politisi lalai dengan politiknya, ya kan? Cocok nggak dengan era kekinian? Dibutuhkan nggak, konstruktif nggak buat Aceh nih? Saya ada sebuah pernyataan, kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka hancurkanlah sejarahnya. Begitu, memang sejarah yang harus dihancurkan. Dia harus dihancurkan sejarah, karena sejarah kan identitas. Ada identitas di sana. Sejarah itu kan sangat luas sekali. Dia ada bicara tentang kepribadian, militansi, perjuangan, daya tahan, kan begitu. Daya tahan itu bicara sejarah kan juga bicara salah satu kan seni. Luas sekali. Juga bicara agama kan tidak terlepas tidak terlepas. Dan sejarah itu adalah yang membuat kita hari ini terhubung kita dengan Rasul misalnya. Kan sejarah. Kalau tanpa sejarah kita bagaimana kita menghubungkan diri dengan Mekah misalnya. Yang bisa membuat kita itu sejarah ya. Maka bagi orang Islam sendiri itu salah satu ruh spirit keacehan kan keislaman. Nah, sumber Islam itu kan Al-Quran. 2/3 Al-Quran itu sejarah. 2/3 dari isi Al-Quran itu sejarah. Kan hanya kecil tentang hukum itu kan hanya berapa ayat saja berkait 500 ayat saja. Kisah semua di dalam semua. Itu. Dari 2/3 Al-Quran. Menunjukkan yang dimaksud sejarah dalam Islam bukan cerita. Dia kan ada dokumen. Nah, bagaimana membaca dokumen itu dengan baik, dengan benar, dengan sahih? Bisa kita verifikasi kalau tidak punya senjata. Senjatanya adalah ilmu. Dibedah dengan ilmu tadi. Dia dibedah dengan ilmu.
Maka saintifik itu juga kan tidak boleh jauh daripada sejarah. Oke. Nah, dia harus bisa diverifikasi, kemudian juga diwujudkan di dalam bentuk kalam, tulisan. Ya, membaca peninggalan lama itu kan butuh sebuah metode, dan metodenya kan ada di ilmu sejarah itu. Benar-benar. Dengan kondisi keacehan Ustadz yang pasca tsunami, pasca konflik, kita kan berentetan ini Aceh ini konfliknya Ustadz. Ada nggak sumber data yang kiranya ke depan bakal kuat untuk kita jadikan referensi tambahan Ustadz? Iya. Atau itu hanya referensi yang yang semakin membuat orang ragu gitu, atau gimana kira-kira? Nah, hari ini misalnya anak-anak muda kita kembali tadi ya, Gen Z, milenial ini tidak suka sejarah. Mereka mungkin melihat sejarah itu hanya sekedar hikayat-hikayat saja, seperti kata orang hikayat musang. Ketika orang menyebut hikayat musang itu kan hanya cerita lama yang tidak punya dasar, tidak punya nilai kan. Nah, kita kan bisa mengemas sejarah itu kan tidak hanya dengan buku-buku lama, manuskrip lama. Dia kan bisa difilmkan misalnya. Artinya sejarah itu bisa divisualisasikan dalam bentuk film. Iya, film dokumenter. Tapi bagaimana dengan apabila nanti si sejarah tadi dianggap dipelintir atau ada proses di situ yang mendegradasikan kenyataan? Nah, sejarah kan mewakili zaman. Nah, zaman sekarang ini kan dengan medsos, dia akan butuh sesuatu yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Kalau bahasa sejarah hanya milik para penguasa. Ini gimana nih? Oh iya. Sejarah itu hanya milik para penguasa. Para pemenang apalagi ditulis oleh para pemenang. Ini kan satu adegium yang harus dibantah lewat sebuah kajian keilmuan kan. Nah, kita kan punya metode kritik internal dan kritik eksternal sejarah itu kan. Nah, kajian sejarah kan tidak melulu kita percaya kan. Harus di depan itu kita juga harus ada skeptis juga. Benar nggak ini dokumennya? Nah, harus diteliti kembali, dan itu yang hanya bisa dilakukan lewat sebuah research. Tapi kalau sejarah itu diulang, ini salah nih misal Ustadz ya kan? Sejarah ini keliru gitu. Tapi ditulisnya berulang-ulang, bahkan hampir semua menulis itu, sehingga tidak ada yang menulis hal yang benar gitu. Itu gimana ya Ustadz? Nah, itu kan penyimpangan fakta namanya, pengaburan sejarah. Dan itu kan pengkhianatan terhadap fakta. Pengkhianatan terhadap fakta. Nah, tugas pada ilmuwan sejarawan itu mengembalikan pada kiblat sejarah yang sebenarnya. Artinya inilah salah satu atau berbagai hal problem yang ada dalam ilmu sejarah. Betul, sejarah. Artinya jangan jadi mitos sejarah itu. Dia tidak boleh jadi mitos. Tidak boleh jadi mitos. Tidak boleh. Kemudian bukan omon-omon tadi. No document, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Nah, saya tertarik nih. Kebetulan Ustadz ini kan orang PD nih. Ya, kita tahu para pemirsa, Ustadz orang PD, dan di PD itu beberapa waktu ada satu stempel Ustadz bahwa ada upaya pengkaburan sejarah, misal nih sebagai sampel, khususnya di Rumah Gedung nih Ustadz. Ini gimana pandangan Ustadz ini soal Rumah Gedung? Rumah Gedung. Sebenarnya kita kan udah hilang itu Ustadz. Iya. Pertama, kalau kita melihat posisi Aceh dengan Jakarta, dia kan orang Aceh selalu melihat Jakarta itu kan penjajah dan penipu. Nah, itu kan narasi yang sudah terbangun. Tapi itu narasi dulu ya. Narasi dulu. Nah, kita bukan kesimpulan itu. Ini kita betul riset itu kan, benar nggak itu orang Aceh. Nah, Jakarta kan membangun nasionalisme ini. Nasionalisme itu harus terus-menerus dinarasikan, kemudian terus-menerus ditelurkan, sehingga dia rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini kan harus lebih kuat, harus lebih baik. Nah, dipandang jika Rumah Gedung itu masih utuh, masih ada, nanti itu kan akan membangkit luka. Membangkit luka lama. Dendam, akan menumbuhkan konflik baru. Karena dibuatlah pengkaburan gitu Ustaz. Nah, itu lihat dari kepentingan negara dulu. Itu pandangan Jakarta. Dia atas alasan nasionalisme, rasa cinta tanah air. Rasa cinta ke tanah air. Tapi bagi orang Aceh, khususnya orang PD yang di sana berdarah-darah, ada nyawa di sana, pernah terluka itu kan sebuah pengaburan. Dan juga banyak kawan pegiat-pegiat LSM, pegiat HAM juga menyatakan itu adalah karena di sana kan terjadi pelanggaran HAM yang berat berat, mereka ingin menghapus itu. Dan sebenarnya itu kan itu tidak benar sebenarnya.
Monumenasi, mereka ingin menghilangkan monumenasi kekerasan. Nah, tapi dari sisi... Tapi boleh gitu Ustaz. Nah, ini saya mau tanya dalam sisi kepakaran sejarah, boleh nggak itu? Nah, dari sisinya tidak boleh. Bahwa itu fakta. Oke. Bahwa Rumah Gedung itu kan bukan rekayasa. Dia ini ada faktanya di sana, sudah ada tim pencari faktanya di sana. Korban-korbannya masih hidup sekarang. Oke. Dari sisi kepentingan saya itu tidak benar. Artinya dengan itu kan salah satu problematika ya Ustaz ya. Sebelum kita melangkah pada ISBI yang kabarnya akan membuka prodi ilmu sejarah. Lalu misal hal-hal yang seperti tadi yang kita urai itu menjadi bagian dari referensi itu gimana itu Ustaz? Kita kan sejarah itu kan tidak boleh dipelajari untuk menghakimi. Oke. Dia tidak boleh menghakimi. Tidak boleh mengadili. Sejarah itu kan fakta saja. Oke. Nah, tidak boleh ada yang disimpangi, tidak boleh ada yang dikaburkan. Oke, nah informasi itu diverifikasi. Tetapi bagi kita seorang sejarawan, nah kalau kita merujukkan, kita tidak boleh bebas nilai sejarah kan? Oke. Nah, kita belajar. Fakta biru. Misalnya dalam surah ceritakanlah kisah-kisah itu kata Allah dalam surah Al-A'raf 176. La'allakum yatafakkarun, sehingga kalian mudah-mudahan kalian mau berpikir. Nah, berpikir itu apa? Jangan ulangi lagi siapapun di sana. Oke. Nilainya di sejarah itu menjadi ruang sembuh. Bagaimana kita menghadirkan sejarah sebagai ruang sembuh untuk mengobati luka-luka lama begitu. Artinya itu dia solutif ya. Solutif. Tetapi begini tadi Ustadz, kita mau buka prodi lalu beberapa sumber dicari kan. Berbagai fenomena ditelusuri, berbagai tempat kita observasi. Nah, ternyata fenomenanya seperti tadi Ustadz, seperti Rumah Gedung tadi. Ada sejarah, tapi ada upaya pengkaburan dalam tanda kutip gitu ya, dianggap oleh beberapa orang ada upaya pengkaburan. Lalu di sisi yang lain itu tepat bagi nasionalisme negeri kita. Nah, ini bagaimana kiranya kalau prodi ISBI, prodi sejarah di ISBI itu lahir, bagaimana nih Ustaz nih? Ini nggak akan menjadi masalah baru gitu. Kita kan melihat semuanya kan prodi yang bermasalah nanti ini. Sedikit tidak. Justru itulah. Karena prinsip ilmu itu kan objektif dia. Dia objektif, yang hak-hak, yang batil-batil. Tapi sebagai manusia pembelajar, kita kan sebagai manusia pembelajar, kita kan jangan mau jadi keledai yang jatuh di lubang yang sama. Justru dengan belajar sejarah, kalau kita tidak wisdom, tidak bijaksana memahami politik, kita akan terjebak dalam kekerasan. Kekerasan akan menimbulkan konflik, kemudian ada nyawa yang melayang, harta yang hilang, kasih sayang yang terburai, hati yang semakin menjauh. Dengan fakta, dengan kita uraikan fakta, tidak jangan disembunyikan, tapi kita ambil pelajaran di sana. Orang yang mempelajari sejarah tanpa mengambil fakta itu orang bodoh. Di situ intinya. Artinya sejarah yang kita misalnya ISBI tadi itu ingin mewujudkan, membangun prodi ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang kita pandangkan kita futuristik. Masa lalu itu sebagai fakta, Masa depan itu adalah cita-cita kita, harapan kita, dan di sana kita bertumbuh. Nah, kalau kita hanya melihat masa lalu itu sebagai sumber luka, kita kan tidak pernah move on. Dan itu bukan manusia namanya. Manusia itu bergerak dia. Fakta itu adalah cara pandang kita. Jangan sampai masa lalu membunuh masa depan. Jangan sampai masa lalu membunuh masa depan. Oke, luar biasa para pemirsa dimanapun berada, para penonton Mudrah ya. Satu fenomena yang cukup unik yang ke depan mungkin dijadikan sumber-sumber ini memang bakal menjadi PR besar ya Ustaz ya. Nah, berbicara keacehan, sejarah Aceh, lalu orang-orang yang mungkin nanti akan masuk di prodi ilmu sejarah itu akan mengkaji keacehan. Sumber kan sudah sangat sedikit hari ini Ustadz. Ditambah dengan orang yang di Aceh, saya tidak menyebut males menulis, tetapi kurang terhadap literasi menulis. Bahkan ketika kita dari wilayah Kutaraja ya, Banda Aceh juga sulit kita temukan. Nampaknya PD yang menjadi salah satu referensi yang kalau saya amati ini, gimana kira-kira Ustaz? Kita lihat begini. Cukup nggak referensi di PD mungkin, atau cukup di Banda saja nih? Gimana? Mencermati misalnya apa yang telah dikerjakan oleh Mapesa sendiri.
Oke. Mau pesan misalnya dengan peduli sejarah ya, peduli sejarah Aceh. Kemudian juga ini kan ada sedang mereka punya program musiraya di PD. Oke. Nah, bertepatan pada agenda mereka ya. Iya. Yang menarik kita lihat bahwa misalnya pernyataan Direktur Pedir Museum sendiri. Oke. Nah, dan kemudian di PD ini sumber sejarah itu kan tidak hanya manuskrip. Tidak hanya manuskrip. Tidak hanya manuskrip. Kita punya masjid lama, masjid kuno. Di PD ini masih banyak masjid kuno. Bukti itu masjid kuno di mana kita lihat itu? Misalnya dari usianya, arsitekturnya, arsitekturnya. Kemudian juga ada seni di sana, ukirannya, ukiran-ukiran di mimbarnya, ada ukiran mimbar itu sangat unik sekali. Punya dari sisi seninya. Mimbar yang ada di masjid kuno itu. Ya, dari sisi usianya kita lihat kekhasannya itu kan menjadi salah satu nilai pembelajaran sejarah di sana. Dari sisi arsitekturnya. Artinya arsitekturnya, secara konstruksi bangunannya di PD masih banyak. Masih banyak. Bisa kita jadikan referensi. Ya, ada menasah tua juga masih ada. Nah, kemudian juga manuskripnya masih ada. Salah satunya Ustaz? Ya, salah satunya manuskrip misalnya di daerah Gampung Pinung, Kecamatan Pekanbaru itu ada seorang Tunku Mukhlis. Beliau dengan uang sendiri. Uang dia gunakan uang sendiri. Dia mencari manuskrip lama, dia beli, dia pelihara, dia jaga di rumah. Bentuknya ada, misalnya saya pernah melihat kitab Siratal Mustaqimnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Masih ada. Tulis tangan. Subhanallah. Itu juga Quran yang Musa Quran tulis tangan. Dan juga ada pedang, ada senjata. Itu dengan uang sendiri kumpulkan. Artinya kalau melihat PD ini salah satu sumber pembelajaran sejarah, itu tidak hanya dari satu sisi, banyak sisi. Misalnya di sini juga ada kupiah seperti ini. Nah, orang menyebutkan kupiah Teku Umar. Tapi kenyataannya, faktanya tidak ada satupun di negeri Teku Umar sana yang bisa buat ini. Nah, itu gimana ceritanya? Itu gimana? Iya, kabarnya sih saya punya satu, itu disebut kupiahnya Teku Umar. Nah, saya baca. Faktanya gimana itu, Ustaz? Saya baca di bukunya Jihad Fisabilillah Teku Ibrahim Alfian, Profesor Ibrahim Alfian. Beliau mengatakan bahwa Teku Umar dia dibaiat sebagai Amirul Harb wilayah barat di sana. Artinya panglima perang wilayah barat itu di PD. Di PD. Oleh Sultan Aceh. Pada saat itu Sultan Aceh sudah mengungsi ke PD di daerah Garut, di daerah di mana peci ini dibuat. Nah, maka saya berpikir kemudian ini referensi baru ini. Iya. Maka dan banyak bangsawan Aceh yang pakai ini. Namanya ini adalah kupiah tungkup. Kupiah tungkup. Setelah diteliti, dan ini sudah menjadi warisan budaya tak bendanya PD. Sudah ada pengakuan, sudah WBTB itu, WBTB warisan budaya tak benda. Artinya sudah sah miliknya PD misalnya, dan masih ada perajinnya sampai sekarang. Nah, ketika dipakai oleh Teku Umar sebagai seorang panglima perang pada saat itu, maka tidak tertutup karena beliau dilantik di daerah PD. Salah satunya ia menggunakan topi ini. Artinya kita berani mengambil satu benang merah bahwa PD menjadi kawasan sentral. Tapi dengan berbagai dinamika di PD ini, termasuk perang revolusi sosial kebudayaan Aceh itu, apakah kita masih bisa menjamin A1-nya sumber-sumber yang ada di PD, Ustaz? Nah, kita kan ketika melihat sumber sejarah, katakanlah tadi misalnya ditulis oleh para pemenang, oleh para penguasa. Ketika terjadi revolusi itu, kan banyak juga dari barisan pendukung disebut dengan ulama misalnya yang menulis itu misalnya. Tapi bukankah juga ada dari pihak yang seteru misalnya, yang kita lihat saling berhadapan itu kan mereka juga punya referensinya. Mereka juga punya referensinya. Kemudian juga ada penulis-penulis asing. Kemudian juga ada tesis, ada disertasi. Nah, itu kan banyak sekali sekarang. Misalnya Teku Kemal Pasha. Nah, misalnya beliau sedang meneliti itu tentang Cumbo ya. Nah, artinya menarik dengan adanya disertasi beliau. Kan lama sekali beliau itu. Belum selesai itu. Belum ya. Saya pernah diwawancara di sini juga.
Artinya itu akan menjadi sumber mana yang valid itu. Itu kan sebuah proses ilmiah. Iya, itu proses ilmiah. Tapi kalau kita ambil dari sumber beliau, sepertinya saya kan satu komunitas nih, ada grup tersendiri. Terkait dengan peristiwa Cumbo, kita tidak mencoba mengadili seperti yang Ustaz bilang tadi ya. Siapa yang harus kita coba ambil ketauladanan gitu dari pihak mana gitu. Kita nggak mencoba mengadili salah satu ya. Kelompok mana yang kiranya layak kita jadikan ketauladanan, lalu kelompok mana yang kiranya bisa menjadi sumber referensi tambahan untuk penguatan ilmu sejarah, Ustaz. Nah, katakanlah ambil contoh itu. Ini kan sumbernya banyak, ada banyak disertasi, banyak tesis, banyak. Ini kan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentunya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri ada kecenderungan masing-masing kan. Ada kecenderungan masing-masing. Subjektivitas tetap mempengaruhi. Tetapi kita tetap pada prinsip sejarawan itu, penulis itu, ilmuwan itu tidak boleh mengadili fakta. Nah, itu dia harus menyampaikan secara objektif. Dan sebagai manusia pembelajar, kita ini kan manusia pembelajar. Nah, dan kita juga punya semangat pertanggungjawaban ilmiah, ya, tanggungjawab ilmiah secara dunia dan akhirat. Yang paling penting kita siapapun kita tidak boleh karena kebencian. Karena kebencian misalnya tidak boleh menghalangi kita untuk berbuat adil pada mereka. Ya boleh jrimanakum syanabi Allah ta'dilu. Janganlah engkau karena kebencianmu engkau tidak berbuat adil pada mereka. Tidak boleh itu. Kendati itu adalah orang yang tidak kita sepakati. Bagaimana caranya? Kita harus memandang siapapun yang pernah berkonflik ataupun mereka punya berfaksi-faksi, kita harus mengedepankan husnuzon. Mereka punya niat untuk membangun negeri ini. Ya, persoalan kemudian mereka punya cara pandang yang berbeda sehingga terjadi semacam konflik yang benar-benar terjadi. Biarlah Tuhan yang mengadilinya. Nah, artinya kita tidak boleh larut lagi pada subjektivitas itu. Karena itu sejarah bicarakan apa adanya, tapi kita tidak boleh mengadili, tidak boleh menghakimi. Sejarah Aceh, Ustaz, sejarah yang sangat unik ya. Unik ya. Kita mungkin tahu, Ustaz, bahwa ada keturunan raja-rajanya yang masih hidup. Kira-kira menurut Ustaz, apa sih penghargaan yang layak selaku kita nih masyarakat Aceh atas keluarga beliau-beliau itu yang sudah menjadi pemerintahan di era-era sebelumnya yang pernah berkuasa 750 tahunan dari 1511 sampai 1904 gitu. Ini apa sih penghargaan yang dapat kita berikan ya, Ustaz? Ya, artinya memang ini masih kalau melihat konstruksi sejarah pasca kemerdekaan kita, ya kan? Kita belum benar, kita belum punya sebuah konsep untuk mendudukkan mereka, mengembalikan marwah mereka dari sisi budaya dan adat. Atau tidak perlu mungkin, Ustaz? Nah, itu yang pertama dulu kan. Yang kedua, ini setelah MOU Helsinki ini. Ya, kita dibentuk lahir lembaga baru Wali Nanggro itu. Tapi ngomong-ngomong, Ustaz, yang mengambil peran di Wali Nanggro sama di silsilah kerajaan sepertinya enggak satu tempat. Itulah artinya hari ini ada halangan secara struktural. Secara struktural kita terhalang oleh karena lembaga yang keistimewaan yang kita sebut Wali Nanggro itu kan representatif budaya dan representatif adat. Ya, seharusnya itu kan dikembalikan kepada kalau kita ambil referensi adat Mbak Porte Merhum, berarti kan harus kembali ke keluarga kesultanan. Kesultanan, betul. Nah, keluarga kesultanan masih ada nih. Masih. Tapi yang memegang kewilayahan adat ini sudah berubah kan? Sudah berubah. Secara struktural kan? Ini gimana kira-kira, Ustaz? Nah, ini memang. Ini apakah pengkaburan sejarah lagi nih atau nambah kerjaan ISBI lagi nih atau gimana? Nah, artinya secara politik pemenang kan ambil semuanya. Berarti kembali kepada pemenang adalah penentu sejarah. Penentu sejarah. Nah, dan ini kan sudah fakta sekarang. Misalnya bagaimana? Nah, sekarang kita melihat secara idealnya. Nggak dapat kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri. Itu kan fakta. Tetapi dan disinilah butuh semakin kita percaya bahwa ilmu sejarah itu penting. Artinya ISBI wajib buka prodi ilmu sejarah. Walaupun kita tidak sependapat, tapi kan kita secara fakta memang ada fakta ini loh. Tapi secara politik kita ambil yang lain. Nah, artinya ilmu sejarah itu kan bisa membangun kesadaran bahwa kendati pun kita berbeda, tapi kita harus tetap bijak. Kendati berbeda, tapi tetap bijak. Harus bijak.
bagaimana dengan kendati berbeda kondisi keluarga kesultanan di Aceh mungkin belum mendapat ruang yang tepat. Saya dapat kabar terakhir sih Ustadz, ada salah satu keturunannya entah Tuanku Raja Daud itu di Loksmawe jadi tukang beca Ustadz. Ya. Ini gimana nih? Ya, itu kan ketidakadilan. Selaku pakar sejarah. Ya. Sebagai bangsa, ketika kita bicara Aceh itu kan tidak terputus dengan para raja-raja. Aceh dikenal hari ini kan karena perjuangan mereka. Ya. Oke. Berarti kalau di Aceh kan nyukup pemaah tapi bingat gitu ya. Iya. Artinya ada pelajaran bagi kita. Jangan sembarangan. Oke. Berarti dari sisi ini kan dua tokoh yang merubah revolusi Aceh. Iya. Sebagai institusi seni budaya di bawah kementerian dan di bawah pemerintahan, apa sih yang bisa dilakukan oleh ISBI untuk menempatkan tokoh-tokoh keluarga kesultanan yang mereka adalah orang yang pernah berjasa, keluarganya, bahkan menjadi titik tolak kesejarahan Aceh. Apa yang bisa dilakukan oleh ISBI, Ustadz? Nah, pertama, sebagai perguruan tinggi yang punya semangat keilmuan, maka kita mengangkat sejarah mereka, mengangkat sejarah mereka secara objektif. Oke. Ya, kemudian ditulis kembali, kemudian juga tidak untuk diagungkan, dia yang penting kan faktanya tercatat. Ya? Yang kedua, kita kan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui gubernur, melalui DPR Aceh. Ya, nama mereka yang pernah berjasa itu. Siapa yang berhak diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Ataupun nama-nama mereka ditabalkan pada gedung, pada jalan, sehingga generasi Aceh masa yang akan datang akan tahu, mereview. Artinya mereka layak jadi pahlawan, layak ditabalkan namanya pada nama gedung, layak dijadikan nama jalan. Daud Bereh pahlawan ya? Belum ada pengajuan. Oh, belum ada, Daud Bereh belum? Belum ada. Sekedar ini apa jalan-jalan? Tapi jalan Daud Cumbok belum ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Artinya masih lebih sensitif ya daripada Daud Bereh ya. Itu kembali pemenang kan ambil semuanya. berarti secara tidak langsung kita menyimpulkan pemenang Daud Bereh. Karena pada saat itu beliau kemudian kan jadi gubernur militer. Okay. Artinya pemerintah Jakarta kan. Oke. Kita tidak perpanjang, nampaknya bakal menyalahkan Jakarta. Ya, ada sisinya itu. Oke, luar biasa Ustadz. Apa pandangan Ustadz ini tentang ISBI Aceh dan kira-kira apa yang bisa ISBI lakukan khususnya buat video Ustadz? Nah, pertama ISBI itu kan lahir dari sebuah perjuangan. Itu lahir dari sebuah perjuangan. Saya pikir tidak mudah melahirkan ISBI itu, meyakinkan Jakarta. Ya, di tengah orang Aceh sendiri tidak punya sense of art terhadap budaya sejarahnya kan begitu. Benar. Kita hanya bicara saja. Nah, itu kan kerja nyata generasi orang-orang yang peduli pada keacehan, pada budaya, kekayaan, peradaban, kebudayaan kan. Itu artinya ISBI itu punya mandat sejarah besar untuk melahirkan kembali kejayaan seni budaya hatta nanti pada sejarah itu. Sebagai pemegang mandat sejarah kan hari ini. Kan di Unsya nggak ada itu di UIN kalaupun ada tapi juga kan seperti itu saja kan. Artinya kelahiran ISBI mari kita coba kita jaga sama-sama ya, kita rawat ya. Dengan berdirinya pasti tidak mudah ya. Ada perjuangan orang-orang tua kita sebelumnya, termasuk seingat saya ada Hasbalah Saad dulu. Almarhum ya sebelum lahirnya ISBI. Dan bagi PD sendiri apa? Tadi kita cerita dengan Abu Taki tadi. Abu Taki beliau menyatakan di PD ini kan masih banyak sumber jangan hanya manuskrip saja. Masjid tadi itu dari sisi arsitekturnya, dari sisi ukiran di rumah Aceh, di masjid, di mimbar kuno. Kemudian juga di menasa-menasa, di dayah-dayah tua, itu masih banyak ukiran-ukiran dari sisi seni, dari sisi sejarah. Ini ISBI sudah berdiri Ustaz, ya kan?
nampaknya perhatian pemerintah setempat belum maksimal. Ini ada pesan nggak buat pemerintah setempat? Nah, ditambah dengan anak-anak PD kayaknya seingat saya sebagai salah satu sivitas akademia masih terbatas sekali. Ustaz. Iya, Ini iya. gimana nih? Saya ada semacam apa namanya ini apa namanya hipotesa ini. Karena PD ini sumber konflik. Jadi mereka hal-hal yang kaitan dengan konflik mereka enggak. Nah, untuk masuk ke kuliah ISBI, Ustaz. Ya, itu kan salah satunya. Nah, sehingga mereka kan sensitivitas mereka untuk melihat kekayaan sendiri, kekayaan sendiri salah satunya sejarah, budaya, seni. Kurang gitu ya? Ya kurang. Jadi itu satu sisi, bisa benar bisa salah. Dikabom sendiri. Yang kedua yang paling besar sebenarnya bukan itu. Apa? Orang kita ini kan belajar di perguruan tinggi itu kan alat untuk mendapatkan lapangan kerja. Oh. Nah, ada cara pikirnya, Ekspornya kuliah buat perut. Buat perut. Bukan buat kepala. Buat kepala bukan untuk nilai idealisme peradaban, pengetahuan bukan. Mereka masih berpikir di mana saya bekerja nanti kalau lulus di situ. Nah, karena kapitalisme PD-nya lebih tinggi ya. Lebih tinggi karena semua dihitung. Luar biasa. Itu salah satunya. Kan buktinya apa? Saya banyak cerita-cerita dengan mahasiswa kan. Misalnya selesai kuliah mereka sudah malas melanjutkan kan. Jangankan untuk bekerja cari kerja tetap ya. Untuk jadi honorer sekarang sudah tidak ada. Artinya sangat pragmatis. Artinya harus berubah itu. Artinya no freelance in the work ya. Ada makan siang yang gratis sehingga dia harus berupaya apapun pikirannya materi gitu. Materi begitu. Tapi apakah tepat itu, Ustaz? Nah, sebagai idealisme dari sebuah pendidikan kan tidak benar. Tidak tepat ya. Iya, tidak tapi tepat. sudah keniscayaan era. Iya, sekarang karena di sisi lain kita juga kita kan tanda-tanda sebuah daerah yang gagal kan semua seseorang itu menganggap penghasilan terbesar itu di dalam pemerintahan. Itu sebuah daerah yang gagal. Sebuah negara yang gagal menganggap penghasilan di pemerintah lebih besar di luar. Padahal dari masa Nabi penghasilan paling banyak itu dagang. Dagang begitu. Artinya orientasi masyarakat PD misalnya juga mungkin sudah berubah dari masyarakat pedagang jadi menjadi birokrat misalnya. Nah, penguasa Aceh sepertinya, Ustaz ya. Iya. Penguasa sebagian besar wilayah pemerintahan Aceh. Tapi ini kan perlu disisir kembali. Saya juga beberapa kali bertemu dengan Pak Rektor. Pak Rektor ISBI kan, bertemu dengan kepala dinas kan. Juga dengan beberapa sekolah di sini, Syekh Haris Muda juga kan, Syekh Muda juga misalnya kalau ke beliau alumni MAN 1 PD. Saya juga komite di sana. Kami cerita. Atau alumni ini, Ustaz? Enggak, saya di tempat lain tapi jadi komite saja di sana. Kita juga cepat cerita. Tapi kalau kita sebut ISBI, mereka belum terkonek betul dengan mereka karena ini jurusannya padahal pas saat itu ketika dibuka desain grafis ya. Itu baru tahun pertama desain interior. Itu kan luar biasa sebenarnya. Kan tapi mereka mungkin ya selama ini mereka masih berpikir usia IAIN kan begitu. Sudah populer di situ. Sudah populer itu. Luar biasa Ustadz pemikirannya, tapi memang kalau kita bicara Aceh ini nampaknya nggak ada habisnya, Ustadz ya. Tidak mungkin perjalanan Aceh dari sekian ratus tahun mampu kita ulas dalam waktu yang hanya 70 menit atau 40 menit ya. Ini fenomena Aceh hendaknya mungkin bisa kita jadikan refleksivitas. Para pemirsa dimanapun berada, bagi yang mau bertanya nanti boleh chat di kolom komentarnya ya. Kita bisa teruskan ke Ustadz dan kita berharap pasti akan ada jawaban nanti dari Ustadz sendiri. Tetap tongkrongi YouTube kita. Sebelum kita tutup sesi ini, kita mohon Ustadz ada masukan, pesan buat pemerintah Provinsi Aceh, buat ISBI dan buat stakeholder yang punya peran pada dunia seni dan budaya khususnya dalam mendorong lahirnya prodi ilmu sejarah di ISBI Aceh. Baik. Kita kan semangat keacehan dan keislaman kan tidak bisa dipisahkan. Semangat keacehan dan keislaman tidak bisa dipisahkan, termasuk seni, sejarah dan semuanya. Nah, di Aceh kita ini kan ada semangat tadi itu. Kita tidak bisa membangun monumen di dalam bentuk wujud patung dan sebagainya. Itu kan semangat itu kan masih sangat kental sekali. Nah, disinilah peran ISBI. Bagaimana kita menjadikan seni budaya itu sebagai monumen sejarah. Lewat seni,
Lewat seni, kemudian juga lewat hikayat, syair, kan begitu. Kita menjadikan monumen sejarah ini lewat seni, lewat budaya, dan juga lewat sastra. Itu monumen sejarah kita. Agar kita ini antithesis dari cara berpikir kita itu yang tadi itu yang kayak mana kita ini untuk ini saja tidak boleh, ini tidak boleh. Banyak larangan. Banyak larangan. Tapi kalau monumentisasi lewat sastra, budaya dan sebagainya, syair itu kan bisa, tidak ada larangan. Ini untuk ISBI ya. Untuk pemerintah sendiri apa Ustaz? Khususnya Pasar Jani ini yang menjadi Bupati PD. Di PD ini kan sudah kemarin Mapesa sudah menyatakan ya, sudah menyatakan PD ini kan sebagai ibu kota pengetahuan. Dari sisi sejarahnya. Ini kesempatan. Sediakan beasiswa. Kalau kita suruh kuliah anak-anak tanpa beasiswa mungkin sulit. Sediakan beasiswa di depan. Ke ISBI ya. Nah, ambil kita punya sumber sejarah. Ukiran di rumah, di masjid tua, di mimbar kuno, di rumah Aceh itu kan bisa menjadi tambah referensi dan tidak hanya sekedar pengetahuan kan. Di sana kan kita masukkan cara berpikir orang PD ini kan bisa jadi bisnis. Jadi diambil, dipamerkan, jangan dibuat. Dijual dulu gitu. Begitu. Artinya itu kan salah satunya didesain sebagus mungkin. Artinya motif apa sih yang ada yang ada. Buat anak-anak PD, Ustadz, berhubung ISBI buka SMMPTN Barat sampai tanggal 12 Juni dan setelah itu ISBI akan buka jalur mandiri khusus yang diperkirakan bakal sampai Agustus awal atau Juli akhir. Itu tanpa batas usia, Ustadz. Ada motivasi nggak atau masukan buat seluruh anak-anak muda dan orang tua yang mau kuliah lagi nih, atau gimana, Ustadz? Saya punya keyakinan ya bahwa kita kan yang lemah kesadaran. Maka dengan melalui podcast ini dan juga kegiatan lain kita mendorong anak-anak muda ini yang punya kreativitas yang tinggi, ingin keluar daripada kejumudan cara dia berpikir terhadap diri, sejarah dan bangsanya, maka dia harus terdidik. Dan salah satu tempat laboratorium dia menjadi manusia berkeadaban di masa depan adalah ISBI. Karena seni budaya tadi. Karena seni budaya. Dan seni budaya itu kan ruang sembuh dari konflik. Kita harus jadi anak-anak PD, mari menjadikan ISBI itu dan jadikan seni budaya itu sebagai ruang sembuh secara sosial untuk masa depan PD yang lebih baik dan lebih sejahtera. Siap, terima kasih Ustadz, luar biasa para pemirsa dimanapun berada. Poin yang saya tangkap dari Ustadz tadi, politik membelah negeri, seni budaya menyatukannya kembali dan menyembuhkannya. Terima kasih sekali lagi Ustadz, sehat selalu. Insyaallah. Terima kasih sudah bergabung di podcast ISBI Aceh. Dan buat para pemirsa, kita kabarkan dimanapun berada, SMMPTN Barat dibuka sampai tanggal 12 Juni 2025. Dan itu dibuka untuk 10 tahun terakhir ijazahnya. Jadi ijazah yang tahun 2016 masih boleh masuk, dan lepas itu akan ada peluang kembali bagi Bapak, Ibu, atau kakak kami yang mau kuliah di jalur khusus para polisi, pegawai negeri, TNI, dan Polri atau dari kalangan guru yang mau kuliah tanpa batas usia. ISBI akan membuka jalur itu setelah jalur SMMPTN Barat. Terima kasih sudah tongkrong selalu di Medrah ISBI Aceh. Salam ware seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.